Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Maka penghujungnya zikir itu diam tadi semua. Setinggi-tingginya ingat itu lupa tadi semua. Setinggi-tingginya fana itu tadi, maka lucu ada orang ngaku fana. Orang fana itu tidak akan tahu fana. Tadi orang sampai itu tidak ngerti sampai. Karena setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Ini harus dipahami oleh kita. Nah ini ya. Nah inilah maka coba mari kita lihat bahwa sesungguhnya sholat saja kata Allah tadi innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Sholat aja untuk dzikir, haji saja juga untuk dzikir. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Adalah untuk zikir. Sholat dzikir, syahadat dzikir, sholat dzikir, saum dzikir, tadi semua zakat dzikir. Jadi intinya itulah kenapa perintah zikir itu dalam Al-Quran wala zikrullahi akbar. Makanya kata Allah dijelaskan zikir itu lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada haji, lebih besar daripada saum, lebih besar daripada zakat. Zikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah pada sore hari ini di bulan Ramadan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dilimpahi dengan begitu banyak nikmat ya, nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat hidup, nikmat bernapas ya, dan semoga kita senantiasa adalah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah dengan segala apa yang telah dilimpahkannya kepada kita. Allah Al-Karim senantiasa adalah memenuhi kebutuhan kita manusia bahkan sebelum kita memintanya. Pada dasarnya bagi kita yang sudah kenal dengan Allah, sahabat, Allah itu maha baik ya. Sesungguhnya adalah kita diciptakan bukan untuk disusahkan. Kita diciptakan adalah untuk disenangkan sebenarnya. Makanya sebenarnya sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman ya, yang kata Allah adalah walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bahwa pada dasarnya kata Allah sebagian kamu adalah akan ada tinggal adalah di tempat di bumi dan akan menjadikan kesenangan bumi sampai waktu yang ditentukan. Artinya Allah dalam ayat ini menjelaskan tentang bahwa walaupun Nabi Adam disuruh turun sahabat ya, ayat ini adalah kalau komplitnya adalah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bahwa sesungguhnya di penghujung ayat ini Allah mengisahkan tentang Nabi Adam yang diturunkan. Bahwa sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kamu akan diturunkan adalah ke bumi dan di bumilah tempat kalian bersenang. Ya, maka oleh karena itulah jangan terlalu susah hidup di alam dunia ini. Karena di bumi ini adalah kata Allah kamu tinggallah kalian di bumi dengan dan bersenang-senanglah di bumi sampai waktu yang ditentukan.
Maka jangan terlalu apa namanya terlalu jangan terlalu berat membahas tentang ayat-ayat azab dan lain sebagainya, ayat-ayat siksa dan lain sebagainya. Karena itu berseberangan dengan tauhid ya sahabat. Karena bagaimanapun Allah itu dalam firman-Nya, sebetulnya dalam Al-Qur'an itu bukan Allah ingin menyiksa sahabat. Allah sedang menjelaskan tentang sifat sempurnanya Allah antara Jalal, Qahar, Jamal dan Kamal, antara sifat lembutnya dan sifat kasarnya. Bukan Allah sedang bercerita tentang akan menyiksa kita. Nggak ada judulnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana mungkin orang tua kita, ibu kita yang hanya baru saja bukan menciptakan kita, tempat lewat saja, bagaimana kalian saya perempuan, kalian sayangnya kepada anak sedemikian rupa, kan tadi semua ya. Seorang ibu adalah sampai rela mati untuk anaknya. Kenapa? Karena kalian merasakan adalah apa namanya, seolah-olah anak itu adalah bagian dari jiwa kalian. Nah, apalagi Allah. Kalau ibu hanya merupakan ketitipan, ya hanya jadul saja lewat gitu. Nah, sementara Allah yang menciptakan, apalagi dan sesungguhnya bukan hanya menciptakan, justru makhluk ini tajali ya dari tajalinya Allah. Maka Allah sudah katakan, makanya kepada Nabi Adam dikatakan adalah apa namanya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ar mustaqarru wa mata'un ahin. Jadi Allah mengisahkan, turunlah kalian dari surga dan tinggallah di bumi dan bersenang-senanglah di bumi itu. Jadi bukan untuk susah dari semua. Adapun Allah bercerita tentang neraka, tentang surga, barangkali tentang jannah dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan tentang ingin menyiksa kita manusia. Bukan, tapi Allah ingin menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Dia. Oh, sesungguhnya inilah yang sedang Allah jelaskan pada kita. Ya, cuma sayang manusia tidak memahaminya. Apalagi setelah sahabat seluruh isi ayat Al-Quran itu dihimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh selesai tuh. Begitu segalanya terhimpun di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka sudah tidak ada lagi kata siksa menyiksa sesungguhnya. Tidak ada kata balas membalas sebetulnya tadi semua. Adapun kesulitan dan kesenangan itu kita yang membuatnya tadi semua. Nah inilah kadang-kadang ini manusia ini sekarang udah menuduh Allah itu tukang menyiksa gitu kan tadi semua. Nggak ada tadi semua. Lihat saja dari Asmaul Husna. Namanya saja nama yang enak semua, nama yang baik semua tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali maka salah satu sahabat yang menjadikan tugas kita di alam dunia adalah kita ini adalah mengabdi kepada Allah, bukan menyembah Allah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jangan diartikan adalah menyembah. Jadi semua karena tidak dari katanya saja tidak bisa diartikan menyembah. Dari kata liya'budun adalah dari kata ada ibadah itu adalah dalam arti abada ya'budu ibadatan, hanya mengabdi kita kepada Allah. Maka kata Abah juga ada yang menjadikan nelayan, mengabdilah kamu sebagai perwujudan Allah. Allah lah nelayan itu. Kamu sebagai mengabdi kepada Allah tadi semua. Allah sebagai ingsun, kamu sebagai syiro tadi semua. Tadi semua. Ada yang jadi perawat, Allah lah yang jadi perawat itu. Nah, kamulah sebagai syiro mengabdi kepada Allah tadi semua. Karena manis itu nggak ada tanpa gula. Maka disinilah yang harus kita pahami antara hubungan Allah dengan antara ingsun dan syiro. Tapi yang jadi syiro juga bukan kita. Nah ini juga harus dipahami. Dia juga sebenarnya. Nah inilah makanya kenapa orang suka ribut. Oh ini ittihad, ini hulul dan lain sebagainya. Karena tadi pada dasarnya bukan bersatunya makhluk dengan Allah. Tadi semua ya. Jelas-jelas sudah nyata-nyata yang ada hanya Allah. Yang boleh ada itu hanya Allah. Yang wujud itu hanya Allah. Yang lain itu tidak ada. Tadi semua. Jadi tidak ada hulul, tidak ada ittihad semua ya. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita mengembalikan sesungguhnya dari kita merasa ada menjadikan kita serahkan kembali bahwa yang boleh ada, yang boleh wujud itu hanya Allah, sahabat. Karena kalau tidak demikian menjadikan masalah kepada kita. Kita jadi masalahnya itu banyak kepada kita, ibadah jadi salah dari semua. Kemudian juga hidup menjadi banyak halangan tadi semua. Nah inilah sesungguhnya akhirnya manusia tidak bahagia karena tadi kita merampok hak Allah, merasa wujud, merasa punya kudrat, merasa punya irodat, merasa punya hayat,
merasa punya ilmu dan lain sebagainya. Padahal segalanya semuanya milik Allah, kata Abah juga. Pada dasarnya yang sebenar-benarnya diri kita adalah ruh, dari tadi semua. Ruh yang ditiupkan oleh Allah pada saat ada kita di dalam kandungan, ya. Maka Allah mengatakan tentang hidup 2 kali, mati 2 kali dalam kandungan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kenapa kalian kufur pada Allah? Sesungguhnya sebelumnya kamu itu adalah mati. Jadi semua. Berapa lama mati itu? Adalah 4 bulan. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh. 4 bulan 10 hari barulah kamu dihidupkan. Maka disitulah sahabat sebetulnya mulai ada tadi semua. Awalnya kita benda mati, awalnya orang-orangan tadi, maka dimasukkanlah setrum adalah berupa nyawa, ruh tadi semua. Nah, maka ada istilah ruh ditiupkan oleh Allah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Jadi yang diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh. Maka nanti kita harus bisa melaksanakan sholat walaupun sendiri itu berjamaah. Berjamaah siapa imamnya? Imamnya adalah ruh. Siapa makmumnya? Adalah jasad. Harus bisa menjadi imam. Sesungguhnya sholat kita kapanpun, dimanapun adalah berjamaah. Banyak orang berjamaah walaupun ribuan di dalamnya, tetapi dia tidak berjamaah menurut kacamata hakikat. Selama dia adalah parku, tidak bersatu dengan Allah. Itulah tadi yang disebut berjamaah itu tadi semua adalah berjamu tadi semua. Sama dengan yang disebut Jumat itu adalah jamu tadi semua. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang jamu dengan Allah gitu loh. Tadi semua bukan hanya istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di sholat berjamaah pun sama. Sesungguhnya pada saat orang yang sudah ma'rifat pada Allah, maka dia walaupun sendiri berjamaah sholatnya. Tadi semua. Siapa imamnya? Ruhnya. Siapa makmumnya? Jasadnya. Tadi semua. Bahkan diikuti oleh bangsa-bangsa malaikat dan jin menjadi makmum pada saat ruh. Maka kita, Abah nanti udah pernah Abah ajarkan bagaimana cara ruh kita memimpin sholat pada kita. Supaya walaupun kita sholat sendiri di rumah itu adalah berjamaah, ya sahabat. Karena jamaah itu tadi yang dimaksud baginda Nabi, orang yang berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. Nah itu 27 itu 9. Tadi semua kembali. Nah ini harus dipahami ya. Maka dalam berilmu itu tidak cukup dengan pemaknaan syariat. Kita harus memahami dengan makna hakikat. Karena hakikat itulah makna yang sebenarnya. Kalau hanya dari makna syariat itu biasanya 180 derajat dengan makna hakikat. Berarti apapun yang kita lakukan sahabat kita tidak akan sampai kepada tujuan maqasid tadi semua. Tetapi tidak boleh juga hakikat. Sebagaimana hakikat itu seumpama manis. Manis itu tidak ada tanpa gula. Nah gula lah syariat itu. Itulah kenapa ada Allah, ada Rasulullah. Syariat itulah Rasulullah. Hakikat itulah Allah. Maka Allah dan Rasulnya selalu bersatu. Itulah berjamaah, jamu tadi semua. Maka pada saat kita melaksanakan sholat juga sama. Yang imam sholat seolah Allah yang imam. Siapa makmumnya? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya jasad kita tadi semua. Ya Rasulullah tadi semua ya. Nah inilah yang harus istilah-istilah ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan. Maka selalu sahabat Tuhan Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian juga Imam Ghazali, dan kemudian juga Ibnu Arabi ya, selalu mengajarkan Imam Sya'rani, adalah Sya'atailah Askandari, bahwa kita tidak boleh kita harus harus jamu antara syariat dan hakikat tadi semua ya. Karena harus jamu antara Rasulullah dan Allah. Itulah sesungguhnya. Pada hakikatnya adalah alam ini seluruhnya hanyalah gabungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Abah pernah mengajarkan tentang hukum membaca syahadat. Yang pertama ada cara mengucapkannya. Yang kedua adalah bagaimana mengamalkannya. Yang ketiga memahami adalah posisinya. Yang keempat memahami adalah isinya. Kemudian 4 posisinya. Yang kelima harus mengerti menggunakan 2 kalimat syahadat. Karena semuanya hanya tentang 2 kalimat syahadat, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua. Dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti gula dan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Allah dan Rasulnya itu sahabat nggak bisa dipisahkan tadi semua ya. Itulah ingsun dan syirah tadi semua, zat dan sifat. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita.
Nah, sore hari ini Abah membuat judul bahwa sesungguhnya zikir itu lebih utama daripada sholat. Ya, zikir itu lebih utama daripada sholat. Karena sholat itu untuk zikir. Saum juga untuk zikir. Haji juga untuk zikir. Saum apa namanya, umroh ataupun ibadah apapun sebetulnya untuk zikir. Karena tadi pada dasarnya adalah bahwa sesungguhnya yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu adalah sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk adalah beribadah. Ibadah di situ bukan menyembah, tapi adalah abadah ya'budu, ibadatan itu mengabdi. Silakan kamu mengabdinya. Maka kata Abah, yang jadi nelayan itu Allah. Tadi pada saat engkau jadi nelayan, kamu adalah mengabdi kepada Allah. Tadi karena Allah tidak akan bisa. Tadi kan Allah itu adalah seolah-olah batin. Maka tadi karena dunia ini alam fisik, itulah tujuan Allah kenapa kita didohirkan. Karena alam dunia ini fisik, maka dia ingin nyata di alam dunia ini dalam wujud fisik. Maka dia tajalilah ke dalam segala bentuk makhluk. Tadi semua, termasuk pada diri kita. Tadi semua. Maka kata apa? Yang menjadikan segala, yang jadi sesuatu itulah yang menjadikan sesuatu. Yang menjadikan sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Ini yang harus dipahami oleh kita dalam paham tauhid ya. Makanya tadi kalau dalam paham tauhid hanya ada satu. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tadi semua. Dan yang lain itu adalah hanyalah cermin, hanyalah perwujudan, adalah untuk melihat dia, ya sahabat. Nah inilah maka yang harus kita pahami di dalam kehidupan tadi semua ya. Bahkan kata Abah tadi dalam Al-Quran Allah ingatkan tentang bahwa sesungguhnya kenapa Abah buat judul adalah bahwa zikir lebih utama daripada sholat. Karena pada dasarnya sholat itu untuk zikir ya. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran adalah Allah menjelaskan. Ada contoh adalah dalam ayat tadi. Innani anallah la ilaha illa ana. Kata Allah wa aqimis salat fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Tadi semua. Salat zikir. Jadi intinya pada dasarnya sesungguhnya adalah untuk zikir. Maka haji pun sebetulnya zikir. Maka lihat kata Allah, faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum. Jadi haji sendiri untuk zikir tadi semua. Salat untuk zikir, haji untuk zikir. Apa itu zikir? Zikir itu dari kata zakaro yadkuru dzikron, artinya ingat. Ingat kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Nah, ini yang harus kita paham. Karena kalau seandainya hanya mengingat, menyebut, banyak orang mengartikan mengingat dengan menyebut. Orang menyebutkan Allah, Allah itu bukan mengingat, menyebut. Pada saat kalian semua ingat bapak kalian, tidak usah disebut. Kalian sudah ada terbersit dalam pikiran. Tadi semua. Terbayanglah ibu kalian, bapak kalian, barangkali yang sudah meninggal. Tapi terbayang kan tadi semua. Nggak usah disebut, ingat itu sebetulnya. Maka di penghujungnya zikir itu nanti adalah tadi. Di mana pada saat zikir itu adalah la sautin, la harfin, tiada suara, tiada huruf tadi semua. Karena mau apa mau disebut? Siapa yang mau menyebut? Siapa yang disebut? Siapa yang nyebut? Siapa yang diingat? Siapa yang mengingat? Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Maka penghujungnya zikir itu diam tadi semua. Setinggi-tingginya ingat itu lupa tadi semua. Setinggi-tingginya fana itu tadi, maka lucu ada orang ngaku fana. Orang fana itu tidak akan tahu fana. Tadi orang sampai itu tidak ngerti sampai. Karena setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Ini harus dipahami oleh kita. Nah ini ya. Nah inilah maka coba mari kita lihat. Bahwa sesungguhnya sholat saja kata Allah tadi. Innani anallah la ilaha illa ana. Wa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Sholat aja untuk dzikir, haji saja juga untuk dzikir. Faida qadaitum manasikakum fadkurullah. Adalah untuk zikir. Sholat dzikir, syahadat dzikir, sholat dzikir, saum dzikir, tadi semua zakat dzikir. Jadi intinya itulah kenapa perintah zikir itu dalam Al-Quran wala zikrullahi akbar. Makanya kata Allah dijelaskan, zikir itu lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada haji, lebih besar daripada saum, lebih besar daripada zakat. Zikir itu. Cuma kalian harus ngerti yang disebut zikir. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim adalah utlu ma uhiya ilaika
minal kitabi wa aqimis salat. Ini salat dulu Allah nyuruhnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru kata Allah wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tadi semua. Maka Allah jelaskan, bacalah hai Muhammad kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Ya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain termasuk salat. Tadi semua. Kenapa sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar? Karena sholatnya tidak bermakna zikir. Tadi semua. Padahal tadi, sholat itu adalah zikir. Tadi semua. Bahkan sholat saja untuk zikir. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Tadi semua. Nah, tinggal kita belajar bagaimana ingat kepada Allah. Ya. Karena seluruh ibadah itu ternyata untuk ingat kepada Allah. Ingat pada Allah itu, dan Allah Abah sudah jelaskan bukan alif lam lam ha itu tadi, karena Allah itu bukan tulisan huruf alif lam lam ha. Karena itulah bagaimana kamu akan ingat, sehingga kata pada saat adalah apa namanya, kamu kata Allah faida kodo itu manasikakum fadkurullaha kadikrikum abaakum. Pada selesai engkau melaksanakan manasik, melaksanakan haji, kata Allah, ingatlah aku, Allah, sebagaimana kamu ingat Bapak kamu. Nah, makanya kata zikir, sahabat, karena semuanya adalah zikir, zakaruyadgur dikron itu artinya ingat. Nah, apanya dari Allah yang kamu ingat? Tadi semua. Af'alnya kah? Asma'nya kah? Tadi semua. Sifatnya kah? Zatnya kah? Atau alif? Apanya dari Allah itu? Nah, inilah persoalan banyak manusia ngomong zikir tapi nggak ngerti makna zikir itu sendiri. Padahal sholat itu zikir. Sehingga Allah mengatakan sholat itu adalah wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat tapi tidak bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar? Karena sholatnya tidak bernilai zikir. Tadi semua. Karena zikir itu adalah ingat. Ingat itu adalah satu perkara berarti kamu sudah kenal. Tadi semua. Mustahil kamu bisa ingat. Maka kenapa Allah kaitkan dengan bapakmu? Allah memberikan contoh. Faidah kodo itu faidah kodo itu manasikakum padkurullaha kadikrikum abaakum. Kenapa Allah mengingatkan, suruh ingat kepada Allah tapi dikaitkan dengan ingat kepada bapak kamu? Itu loh. Berarti ada yang dimaksud oleh Allah. Tadi semua. Pada dasarnya berarti ingat itu adalah kamu bisa membayangkan. Nah, sekarang kamu membayangkan Allah itu apanya? Tulisannya alif lam lam ha. Itu bukan zikir. Kamu bisa membayangkan. Sebagaimana kata Allah, ingatlah aku sebagaimana kamu ingat bapak kamu. Tuh. Berarti tadi ya. Fadkurullaha kadikrikum abaakum. Ya. Karena zikir itu bukan mengucapkan. Tapi adalah mengingat. Mengingat itu bukan mulut. Ingat itu di hati. Makanya di penghujungnya adalah zikir itu adalah lupa. Maka tadi, man arafullah kala lisanahu. Orang yang sudah kenal kepada Allah itu keluh lisannya. Maka tidak ada lagi enggak orang yang sudah ini. Maka disitulah la sautin la harfin. Maka tidak ada suara dan huruf. Bahkan tidak ada nyebutkan dalam hati duk nggak ada lagi, udah. Maka kata apa? Setinggi-tingginya ingat itu adalah lupa. Pahami itu. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana? Kita harus merangkak dulu sebelum sampai titik lupa. Karena kita harus ngerti. Karena disuruhnya tadi kata Allah tadi semua. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Jadi kalau kamu nggak bisa ingat kepada dia, nggak bisa sholat. Jadi intinya di situ, sahabat. Kenapa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Sebelum kau menjadi ana, bukan la ilaha illallah. Ya, bukan la ilaha illa huwa, bukan la ilaha illa anta, tapi yang sudah menjadi la ilaha illa ana. Baru kata Allah adalah fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salat li dzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada diriku. Tadi semua tuh. Siapa berarti yang ingat? Dia. Karena si ana, ya. Karena yang tahu kepada dia hanya dia. Nah, disinilah sahabat menjadi konsep.
Kenapa sholat itu adalah zikir? Zikir itu juga sholat. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usolli, aku Tuhanmu yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad zikir, ditegur lagi oleh Allah, ya Muhammad, apa namanya, la yadkurullah illallah, tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali Allah. Tadi semua. Man arafullah fahuwallah, siapa yang tahu Allah? Allah lah dia itu. Man arafullah fahuwallah. Tetapi man arafullah kala lisanahu. Orang yang sudah kenal pada Allah adalah keluhlah lisannya. Tidak akan saya Allah. Itulah orang belum kenal Allah berarti. Ya. Orang yang masih mengaku itu belum kenal pada Allah. Orang yang masih menyebut dalam zikir itu belum kenal kepada Allah. Dia baru nyebut-nyebut tadi semua. Padahal perintahnya juga zikir. Zikir itu adalah bukan nyebut. Kalau ikra, ya nyebut tuh. Ikra itu disebut, baca. Bukan hanya baca, kalau ikra itu adalah baca disebut tadi semua. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Berarti kalau begitu, yang zikir juga tidak boleh kita, yang sholat juga tidak boleh kita. Itulah Allah ingatkan dalam surat Yasin, wa anni buduni hada siratil mustaqim, dan aku menyembah diriku sendiri, dan inilah jalan yang lurus, kata Allah. Jadi semua. Karena hanya aku yang tahu aku. Nah ini, maka itulah sahabat, di dalam kandungan kita Allah sudah berzikir. Pada saat kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, kenapa kamu kufur, sungguhnya kamu mati, summa yuhyikum, kamu dihidupkan, summa yumitukum, kamu dimatikan, summa yuhyikum, apa namanya, dua kali di situ. Allah hidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Hidup dua kali. Kapan adalah mati? Yang pertama adalah 4 bulan dari nutfah nuqtah alaqah mudghah. Kemudian hidup yang pertama adalah pada saat ruh ditiupkan. Nafakhtu fihi mir ruhi. Ditiupkan ruh. Itulah hidup yang pertama. Tapi kemudian nanti sahabat, apa summa yumitukum, pada saat kita lahir ke alam dunia, kita ini lupa lagi. Tadi summa yumitukum, manusia hidup tapi mati. Bahkan banyak orang nyebutkan la ilah tapi mati dia. Kalau orang dikirnya la ilaha illallah, la, tapi dia mikirin rizki, itu dia mati dikirnya itu. La ilaha illallah, la ilaha, ingin surga, mati itu dikirnya itu. Jelas itu orang mati itu. Tadi semua, ya. Makanya tadi banyak tidak sedikit orang manakiban, dikiran, tapi mati. Manakibnya mati, dikirannya mati. Bermursidnya juga mati, tadi semua. Kenapa? Karena dia tidak mengerti konsepnya. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi bagaimana kalau begitu? Yang boleh mengingat Allah itu hanya Allah. Ingat itu. Tadi semua. Ya, maka kata Allah, kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian itu tertutup untuk melihat aku? Gitu kata Allah. Wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kamu itu dulu mati. Kemudian kata Allah, summa fa'ahyakum. Baru aku hidupkan. Itulah hidup yang pertama. Summa yumitukum. Itulah mati yang kedua. Summa yuhyikum, itulah hidup yang kedua. Barulah setelah kamu hidup yang kedua, summa ilahi turja'un, baru kamu bisa berjalan menuju Allah dengan zikirmu. Kalau Allah yang zikir, kalau Allah yang sholat, tadi semua. Maka coba kalian pahami ya dalam ilmu tauhid, tadi sahabat. Siapa diri kita ini secara ilmu tauhid, tadi semua ya. Yang ada itu hanya Allah, yang wujud itu hanya Allah. Pada saat kita ditiupkan 4 bulan tadi, dan kata Allah, nafakhtu fihi mir ruhi, pada saat berapa? 4 bulan 10 hari, maka ruh Allah lah yang ditiupkan itu pada diri kita. Maka berarti yang sebenarnya diri kita itu ruh Allah. Tadi disebutnya ruh Allah. Tadi kan kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan sebagian daripada ruhku padamu. Tadi semua, ya. Berarti yang ruh itulah yang sholat harusnya. Ruh itulah yang puasa. Ruh itulah yang akan kembali kepada Allah. Ruh itulah, karena itu yang datang dari Allah. Maka tadi kata waktu Nabi Muhammad sholat, masih sholat jasad, ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Maksudnya, ya Muhammad, ruhmulah yang sholat itu. Pada saat Nabi Muhammad zikir, ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali ruhmu. Karena ruhmu itu aku loh. Hanya aku yang bisa ingat kepada aku. Gitu maksudnya. Maka setelah ruh itu ditiupkan sahabat, 4 bulan 10 hari. Dari nutfah nuqtah alaqah mudghah, kematian pertama, dihidupkan kita adalah 4 bulan 10 hari. Maka mulailah kita hidup. Dan ruh sudah berzikir. 1 hari ruh ditiupkan Allah atau ruh.
Jadi kita ini, ya ruh boleh, Allah ya Allah itu ruh. Allah itu bukan ruh, tapi ruh itu adalah tidak lain daripada Allah. Karena bagian kan bagian tadi. Makanya kenapa suruh sujud pada ruh? Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kenapa malaikat itu suruh sujud kepada ruh Adam? Karena Adam itu aku, kata Allah. Dan iblis sementara ini sinilah persoalan, sama seperti manusia sekarang akhir zaman. Iblis itu sama. Dia tidak mau sujud tadi semua. Karena yang dia lihat itu saksikan hanya tubuh Adam. Sementara malaikat itu sujud karena mampu melihat ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Inilah jadi persoalan kepada kita manusia. Maaf sahabat, ini hujan ya, mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya. Ya. Jadi disinilah, maka satu hari setelah ruh itu ditiupkan, apa dia bilang dikirnya? Allah, Allah, Allah. Ruh itu, ya. Ruh itu berzikir di dalam apa namanya? Di alam arwah, di dalam kandungan ibu. Satu hari ditiupkan, dia sudah berzikir Allah, Allah tadi semua. Makanya lihat di dalam kita berjanji juga wasummiya fi qalbi sayyiduna Muhammadun sallallahu apa namanya zakarullah walabbah, di dalam sulbinya, bahkan waktu masih di sulbi ayahnya Nabi Muhammad itu sudah berzikir tadi semua. Ini yang dimaksud sahabat ya. Sama kita juga pada saat satu hari ruh itu ditiupkan, ruh itu berzikir Allah, Allah, Allah. 7 hari berzikir dia hak, hak, hak. 40 hari dia udah ditiupkan ruh, dia berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat dia 1 bulan, 3 bulan setelah ditiupkan ruh, dia berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada saat 9 bulan sebelum dia lahir, si ruh berubah dikirnya la ilaha illallah. Tadi semua. Buat apa? Ruh itu mengajarkan dikir la ilaha illallah. Seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita, hei jasad, sesungguhnya kamu tidak ada. Nafikan dirimu, yang ada aku loh. Tadi semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada kamu kecuali aku. Tiada kamu kecuali aku. Tiada yang wujud kecuali aku. Itu ruh sudah sadarkan di alam. Sebelum 1 hari kelahiran kita. Tadi semua. Ya. Makanya disinilah kita harus mengerti konsepnya. Dikir la ilaha illallah. Dikir Allah, Allah. Dikir hu. Tadi semua. Lahirlah kita ke alam dunia. Maka bayi itu pun masih zikir. Dia bilang huwa, 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 oa, 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 oa. Itu tangisan bayi itu dia zikir. Huwa, huwa, dia Allah, dia Allah. Atau dalam bahasa hakikat, aku Allah, gitu loh. Si bayi itu zikir. Itulah kemudian pada saat 7 tahun sahabat, malaikat mulham tugasnya selesai. 7 tahun itu di mana kamu sudah masuk akil balik, di mana mulai sudah tumbuh rasa malu pada dirimu, tamyij, maka disitulah malaikat mulhim keluar dari tubuhmu, maka disitulah engkau kembali mati sebenarnya. Maka itulah kenapa harus dihidupkan, summa yuhyikum, dengan talqin. Maka tadi talqin juga harus bagaimana, siapa yang nalkin? Yang nalkin juga bahkan mursyid aja pengersa Abah tidak pernah narus, Abah tengah raoskeun nalkin, kata Abah. Guru saya mursyid, beliau berkata, Abah itu tidak pernah, Abah tidak bisa mentalkin. Tadi semua. Nah inilah, apalagi wakil talkinnya. Jadi kalau begitu bagaimana yang mentalkin siapa? Allah, lewat siapa? Ya lewat Abah, kayak gitu loh. Tadi semua. Nah, adapun wakil talkin, kalau dia yang merasa mentalkin dirinya, sama seperti orang merasa sholat, ya tidak sholat. Seperti orang berdikir, ya tidak dikir. Seperti orang mentalkin, ya dia tidak talkin. Makanya kalau udah mentalkin kemudian ada bayaran, itu udah nggak beres. Berarti sesungguhnya yang mentalkin dirimu mustahil ada ketersambungan. Maka saya menyaksikan, karena kebetulan sekarang ada 6 torikot yang sudah bergabung dengan Abah di sini. Ya, adalah Abah menyaksikan ya. Bahkan maaf ya, mungkin ada 4 mursyid yang sudah bergabung dengan Abah di sini. Sama-sama lah. Kalau di sini nggak ada guru dan murid, semuanya sama. Tadi semua ya. Karena semuanya ingin berjalan menuju Allah tadi semua. Ya, nah kita siapa ya Abah yang ajarkan pada mereka? Jangan pernah mentalkin walaupun kalian mursyid tadi semua. Karena kamu tuh la haula wala quwata. Makanya kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Siapa yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya berbaiat kepadaku, pada Allah. Tadi semua, ya. Apalagi kepada khalifahnya. Apalagi pada wakil talkinnya.
Kalau orang mentalkin, apakah wakil talkin namanya, apakah khalifah namanya, terserah. Tapi kamu merasa mentalkin, berarti kamu belum mentalkin tadi semua. Sama saja pada saat kamu sholat, kamu merasa sholat, kamu belum sholat. Pada saat kamu zikir, tapi kamu merasa zikir, kamu belum zikir. Tadi semua. Ya, inilah tauhid yang harus dimantapkan dulu. Tadi semua. Bahwa yang boleh wujud, yang boleh ada hanya Allah. Yang boleh ingat pada Allah hanya Allah. Yang boleh wujud hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah hanya Allah. Yang bisa menyembah Allah hanya Allah. Yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah. Itulah kenapa ruh Allah itu, nafahtu fihi min ruhi itu disebut ruh. Ruh itu pada saat sudah masuk dalam tubuh sahabat, pada saat sudah meliputi seluruh rongga tubuh bayi disebut nyawa. Nah inilah istilah-istilah juga sama. Pada saat ruh itu masuk pada tubuh dan meliputi rongga tubuh adalah disebut dengan nyawa. Tadi semua, ya, adalah nyawa pada tubuh kita. Kemudian pada saat, ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak. Oh silakan duduk, ya, silakan duduk, ya. Ya, adalah yang meliputi tubuh kita adalah disebut dengan nyawa. Nyawa itu adalah sesuatu yang ruh yang ditiupkan pada tubuh kita yang sudah masuk meliputi seluruh rongga-rongga tubuh, itulah disebut nyawa tadi semua. Pada saat ruh itu adalah masuk pada akal, pada kolbu dan berpengetahuan, kita disebut ilmu. Tuh. Ruh itu pada saat dia ingin bernama disebut af'al, asma. Ruh itu pada saat ingin berbuat disebut af'al. Ruh itu pada saat ingin punya tubuh disebut zat. Itu semua. Ruh itu pada saat ingin memiliki karakter disebut sifat. Ruh itu pada saat datang ke mata disebut basor. Ruh itu pada saat datang ke telinga disebut sama. Ruh itu yang datang pada nafas disebut dengan pada saat keluar masuknya keluar masuk disebut nafas. Ruh itu pada saat dia itu datang kepada kepada punya keinginan disebut dengan nafsu. Pada saat keinginannya baik disebut nafsul mutmainnah. Pada saat keinginannya buruk disebut nafsul amarah. Pada saat keinginannya masih pinplan keridakan disebut lawamah. Ruh-ruh juga semuanya. Ya. Pada saat kamu sudah bisa memilih namanya ikhtiar. Pada saat kamu sudah memiliki kekuasaan namanya kudrot. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu sudah bisa berdiri, ruh itu disebut kudrot, disebut irodat. Tadi semua. Ya. Semuanya adalah dari ruh yang sama. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau nggak ngerti, kalau begitu siapa yang dikir? Ya ruh. Maka apa tadi? Kalau orang itu mentalkin, tapi yang nalkin dirinya tadi, karena ruh itu tidak akan minta duit. Ruh tidak butuh dengan duit. Ruh tidak butuh dengan angpau. Dari semua. Ya. Maka disinilah menjadi konsep dalam ilmu rohani itu menjadi masalah di akhir zaman, sahabat. Karena tadi guru mursyid tidak sedikit-sedikit adalah menghargakan sesuatu. Tadi semua orang yang memberikan talqin tidak adalah memberikan harga kepada sesuatu. Mustahil. Karena berarti kamu yang ada. Mana ada Allah butuh duit. Tadi semua. Nah, inilah yang jadi persoalan di akhir zaman. Tadi semua. Nah inilah yang adalah konsepnya yang tidak dipahami. Tadi semua. Ya. Nah inilah makanya pada saat ruh itu adalah sahabat. Pada saat sudah ditiupkan dalam pada saat 4 bulan 10 hari. Dia sudah berzikir 1 hari adalah Allah, Allah, 7 hari adalah hak-hak, 40 hari adalah ruh itu berzikir apa? Ruh itu 40 hari berzikir subhanallah, subhanallah. Pada saat 3 bulan, alhamdulillah, Allahu Akbar. 9 bulan ruh itu berzikir la ilaha illallah. Pada saat hari kelahiran dia berzikir huwa, 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 wa, wa, wa. Itulah ruh yang berzikir adalah tadi semua. Kemudian pada saat usia 7 tahun, pada saat dia mulai tumbuh rasa malu, pada saat mulai tamyiz, akil balik, nah ruh itu kamu kembali lagi mati karena kamu sudah berubah menjadi manusia jasad. Nah disinilah sahabat, kenapa sesungguhnya manusia harus dihidupkan kembali tadi ahyakum. Kalau tanpa dihidupkan kembali kamu tidak bisa summa ahyakum supaya bisa summa ilahi turja'un, supaya kalian adalah bisa. Makanya tadi tidak sedikit orang sudah mengambil talqin tapi keyakinannya tidak tumbuh. Zikirnya udah puluhan tahun, belasan tahun, keyakinannya tidak berkembang. Tadi semua. Kenapa? Tadi ya, ade. Bahkan Abah menyaksikan yang ngasih talqinnya aja masih seloyongan ke kiri ke kanan. Tadi semua. Masih yang nalkinnya saja masih mikirin beras. Bagaimana? Tadi semua. maaf ya. Ini bahwa karena konsepnya
Yang bisa membawa kepada Allah itu adalah Allah. Nah, ini yang harus dipahami, sahabat. Kemudian apa namanya yang harus dipahami juga ya di dalam kitab ulama dikatakan adalah Abdul maqul tu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Betul. Awalnya adalah la ilaha illallah. Tapi harus berpindah daripada la ilaha kepada la ilaha illallah, berpindah kepada la ilaha illa anta, sampailah harusnya adalah la ilaha illa ana. Tadi semua ya. Dialah ana Allah. Innani ana Allah. La ilaha illa ana wa aqimis salat lidzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada diriku. Yang ingat kepada Allah, kata siapa, Abu Bakar As-Siddiq, apa namanya, ana araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ana ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Inilah kebanyakan kenapa manusia tidak bisa bersyahadat sekarang. Syahadat itu, sahabat, bukan mengucapkan, tapi menyaksikan. Kenapa tidak bisa bersyahadat? Karena tadi kita semua, kebanyakan manusia adalah kamulah yang ada, yang wujud jasadmu itulah. Padahal jasad itu adalah la hijabaka ila biwujudika, yang menghalangi kita dari Allah. Inilah jasad kita. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Maka disinilah konsep perjalanan rohani kita adalah dimulai bagaimana adalah kita dengan belajar adalah apa namanya kalau bahasa Allah saklek dalam Al-Qur'an tadi semua. Termasuk inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, salawatlah kamu, dan berkorbanlah kamu. Sembelihlah dirimu kamu sendiri. Soalnya begitu tadi semua. Kalau kamu ingin merasakan telaga kausar, inna a'tayna kal kausar, maka kata Allah fasalli li rabbika wanhar. Tadi semua. So, ini diajak aja sih Mas, ditaruh di kamar, nanti turun lagi ke sini. Ya, kasih kamar dulu di atas, kasih kuncinya. Ya, dari Tarakan Kalimantan. Iya. Wah, ada tamu kita dari Kalimantan. Hah? Oh iya ya. Oh, dari Kalimantan. Kirain dari Bengkulu. Oh iya iya. Ya. Disimpan dulu barangnya di atas, nanti turun ke sini. Ya. Ya. Itu sama sih. So, kuncinya udah diambil belum? Ya. Maaf, ada tamu dari Kalimantan ya, sahabat dari semua ya. Inilah ya beberapa hal yang harus kita luruskan dalam beberapa, supaya kita, karena kata Allah, lihat dalam surat apa namanya surat Al-Kahfi, kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kita tentu saja, sahabat, kita tidak ingin bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Dan sebetulnya standarnya sederhana. Kalau kamu merasakan zikir itu, sholat itu, ibadah itu, hidup itu menjadi beban, ya berarti ada yang salah. Karena seharusnya kita ini, sholat itu, zikir itu, hidup itu, harusnya bahagia. Harusnya. Maka sebetulnya sederhana patokan bahwa ibadah kita, zikir kita sudah baik itu, kamu bahagia. Alhamdulillah ala kulli hal. Kamu bahagia. Kamu nikmat. Kamu segalanya, wah pokoknya. Bukan berarti kamu tidak punya masalah. Tapi kamu sudah melihat bahwa tidak ada masalah tadi semua. Karena kamu sudah melihat apapun yang diberikan dia, kamu sudah menyaksikan Allah nyata tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi kalau seandainya masih zikir, manakiban, dan lain sebagainya, tapi masih kena sedih dan lain sebagainya, walaupun begitu jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada dari semua. Ya. Maka dijelaskan oleh apa namanya oleh Syatoilah dalam berkaitan dalam bab apa namanya, janganlah kita walaupun bagaimanapun kita masih goflah dalam zikir, karena zikir itu kan ada tingkatan. Ada zikir ma'a goflatin, ada zikir ma'a yakdotin, ada zikir ma'a hudurin, ada zikir ma'a ghaibatin, ada zikir ma'a musyahadah tadi semua. Ya, nggak apa-apa barangkali. Cuma tadi tidak boleh berhenti. Jadi kalau udah TK ya naik, kayak jangan TK melulu, SD. Maka tadi, saya syariat saja nggak bisa. Tadi semua. Syariat boleh saja. Tapi kamu harus naik dong dari TK ke SD. Dari SD, jangan di SD aja. Naik SMP. Dari SMP, ayo naik saja. Tapi tadi kalian harus paham dulu konsepnya. Supaya pada saat naik tangga itu kalian bahagia. Tadi semua. Bukan suatu beban. Bukan satu apa namanya yang melelahkan. Bukan satu yang menyedihkan. Karena Allah sudah mengatakan, aku turunkan kalian ke bumi untuk senang. Tadi semua. Ya, lihat surat apa namanya, surat di dalam apa namanya, surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat 35.
Ya, Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Aku telah siapkan bumi dan kalian untuk supaya mendapatkan kesenangan, bukan kesusahan di dunia ini. Di dunia ini bukan untuk susah-susah sebenarnya. Tadi semua ya. Maaf itu saja sahabat, barangkali karena satu alamnya tidak mendukung karena berisik sekali karena hujan ya. Tetapi yang ingin Abah bacakan sebelum kita lupa, walaupun barangkali Mas Imron tadi yang nanya Abah lihat ya, walaupun kita lalai tidak apa-apa sementara tadi semua, tapi terus pelajari. Coba silakan buka saja apa yang di YouTube Abah ya, di Abah Setu MDNH ya, channel YouTube. Silakan, banyak Abah sudah bahas tentang bab zikir dan berbagai tingkatan ya semuanya. La tatrukid dzikra li adamil khuduri kama Allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min latika fi wujudi dzikrihi. Fasha ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin. Nah, inilah yang disebut tingkatan zikir tadi semua ya. Jadi sing penting adalah dari zikir yang goflatin naik kepada zikir yaqdatin, walaupun baru nyebut namanya di hati Allah, tapi walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Naik kepada zikir hudurin tadi semua ya. Barulah dari hudurin adalah kepada ghaibatin, dari ghaibatin kepada zikir kepada musyahadah tadi semua ya. Itu saja barangkali yang dari sore ini dari Abah, sehat semua. Yang penting adalah istiqomah ya. Barangkali maaf Abah korupsi tidak 1 jam karena banyak ada tamu dari Tarakan ya, dari Kalimantan. Nah, alhamdulillah nih yang teman-teman dari Kalimantan ini alhamdulillah semangat nih belajar ilmu ma'rifatnya ya. Ya, sehingga dari kemarin berdatangan dari berbagai daerah ke sini semua sehat ya, dari Bengkulu, dari Palembang. Dan insya Allah mungkin minggu depan dari Sabah ya, dari semua ya. Ya sehat semua panjenengan dimanapun berada, bahagia semua ya, enjoy, nikmati hidup dari semua ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya di lain waktu. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.